Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas kisah yang di-request sanak tentang kesenian orang Banjar, atau salah satunya ialah wayang Banjar. Nah, tentu untuk ulasan kali ini kita akan mengutip dari berbagai sumber melalui penelusuran agar lebih berimbang apa yang kita bahas, apalagi menyangkut kesenian dan budaya daerah. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Sobat sanak semuanya, tidak banyak mungkin dari kita yang tahu bahwa 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Nasional. Perayaan ini terbilang masih baru karena baru ditetapkan oleh Presiden tanggal 17 Desember 2018 yang lalu. Wayang sendiri memiliki banyak jenis. Terdapat 18 jenis wayang di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah wayang kulit purwa, wayang golek Sunda, wayang urang, wayang Betawi, wayang Bali, wayang Banjar, wayang Suluh, wayang Palembang, dan wayang beber. Pada tanggal 7 November 2023, UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, 7 November ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional. Sobat sanak semuanya, setiap daerah tentunya mempunyai ciri sendiri, meskipun mempunyai akar muasal yang sama, seperti halnya wayang kulit Jawa dengan wayang kulit Banjar. Secara bahasa Banjar, pertunjukan wayang disebut bawayang. Apa dan bagaimana wayang kulit Banjar? Memicu keinginan untuk lebih menggali pengetahuan dari berbagai catatan arsip para tokoh seni budaya Banjar yang mengerti akan wayang itu sendiri. Dituturkan bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan telah mengenal pertunjukan wayang kulit sekitar awal abad ke-14. Pernyataan ini diperkuat karena pada kisaran 1300 Masehi sampai dengan 1400 Masehi, Kerajaan Majapahit telah menguasai sebagian wilayah Kalimantan dan membawa serta menyebarkan pengaruh agama Hindu dengan jalan pertunjukan wayang kulit. Kemudian, setelah berdirinya Kerajaan Islam Banjar pada tahun 1526 Masehi, pertunjukan wayang kulit beradaptasi dengan muatan-muatan lokal hingga abad ke-16. Perlahan-lahan, wayang kulit berubah sesuai dengan citra rasa dan estetika masyarakat Banjar, sehingga wayang kulit Banjar telah menjadi seni pertunjukan yang berdiri sendiri dan memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakan dengan jenis wayang kulit lainnya, baik dari segi bentuk, musik, atau gamelan pengiring, warna, ataupun tata cara memainkannya. Untuk ukuran dan bentuk wayang kulit Banjar lebih kecil dibanding dengan wayang kulit asal Jawa. Demikian pula dengan penatahan atau ornamen dan pengecatannya lebih sederhana. Karena dalam pertunjukan wayang kulit Banjar lebih diutamakan oleh bayangan berdasarkan penglihatan dari belakang layar, sehingga ornamen, detail dan warna kurang terlihat oleh penonton yang dibatasi oleh layar atau kelir. Cerita wayang kulit Banjar bersumber dari dua kitab kuno yang berasal dari Hasanah Hindu, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Selain dari dua cerita tersebut, dalam wayang kulit Banjar sering pula menampilkan cerita karangan atau gubahan sendiri yang disebut lakun carang atau carangan. Lakun carangan juga berdasarkan pesanan orang yang menggelar pertunjukan. Namun walaupun pesanan, carangan yang dipesan tidak boleh keluar dari pakem cerita yang telah ada. Dalam perkembangannya, lakon carang inilah yang menjadi primadona masyarakat Banjar. Kesenian wayang kulit masuk ke tanah Banjar sekitar awal abad ke-14 di masa kerajaan Negara Dipa dipimpin Pujatmika.
Pujatmika mendatangkan sekelompok seniman wayang dari Kerajaan Majapahit, tepatnya dari kota eks Kerajaan Jenggala di Kediri Utara, yang berhasil jadi negara taklukan Majapahit. Kediri menurut para budayawan merupakan kota asal muasal wayang Purwajawa yang pertama menggunakan kulit sebagai bahan pembuat wayang. Sebelumnya, wayang sudah ada lebih dari 2000 tahun, namun belum menggunakan bahan kulit sebagai olahan wayang. Sosok tokoh-tokoh wayang pun belum paten seperti setelah masa Prabu Jayabaya ini. Kebanyakan wayang yang dibuat hanya dari bahan yang cepat rusak dan tidak memiliki karakter sosok. Hanya tutur dalang saja yang menjelaskan identik sosok wayang pada zaman sebelum itu. Di masa pemerintahan Prabu Jayabaya yang beribu kota kerajaan di kota Mamenang inilah cikal bakal wayang kulit purwa dengan sosok paten sampai zaman sekarang terbentuk. Maka wayang Banjar, Kalimantan Selatan, Pujatmika mendatangkan seniman wayang untuk tujuan edukasi dan propaganda sosialisasi rencana pembangunan dan hasil pembangunan yang sudah dicapai oleh Kerajaan Nagara-Dipa kepada masyarakat, sekaligus sebagai media hiburan rakyat, menyambung lidah penguasa dan media penyebaran agama Hindu melalui penyampaian ajaran negara Kertagama dari buku Sutasoma dalam bentuk kisah Ramayana dan Mahabharata. Sang dalang mendapat tempat terhormat di kerajaan dan merangkap sebagai Pandita Cendekia yang merupakan guru sastra bagi anak-anak keluarga kerajaan dengan gelar kehormatan Pujangga Agung. Sedangkan para pengrawit menjadi guru seni karawitan dengan gelar Astaprana. Pada masa itu, pagelaran wayang kulit bersifat sakral dan hanya boleh dimainkan atas seizin atau instruksi raja. Ketika Islam masuk dan berdiri Kerajaan Banjar, fungsi seni wayang kulit tidak lagi ada batasan serta syarat-syarat khusus seperti di masa kerajaan sebelumnya. Dalam sejarah perkembangannya di Banua Banjar pada akhir abad ke-18, kesenian ini sangat terkenal dengan tokoh seorang dalang bernama Dalang Datutaya. Dalang Datutayalah yang melakukan reformasi kisah yang melahirkan kisah-kisah pancar dalam seni wayang kulit Banjar. Kisah pancar sendiri merupakan petilan dari kisah Mahabharata atau Ramayana dengan sosok-sosok kasatria surup hasil imajinasi sang dalang yang nama kasatria tersebut tak terdapat dalam kisah pakem Ramayana atau Mahabharata. Seperti contoh tokoh kasatria Bangbang Karsa Malang Dewa, Bangbang Jakadesa Utama Lara Sewindu, atau Bangbang Narapati Gambaran Dewa, atau Bangbang Ajirangsi Wirang Sukma Jaya Sakti, atau Bangbang Sarangsi Jaya, dan lain sebagainya. Kehadiran kisah pancar dengan tokoh-tokoh kasatria surup yang saat melepas baju ternyata adalah salah satu tokoh kasatria utama negara Pandawa atau kasatria negara Ayodhya ini sangat disukai masyarakat, ditambah lagi adanya tokoh Samar dan Panakawan menjadi penggembira cerita. Kesadaran budaya dan panggilan jiwa untuk merawat seni pedalangan yang saat ini berkembang menjadi media pemersatu kerukunan antar suku di Banua Banjar membuat Datutaya melahirkan dua orang murid yang jadi pelanjutnya di seni pedalangan, yaitu Dalang Kuda dan Dalang Mastora. Dalang Kuda diamanahi mengembangkan seni ini ke wilayah hulu sungai atau Banua Lima atau sekarang Banua Enam dan pegunungan. Sementara Dalang Mastura diamanahi tugas mengembangkan di wilayah pesisir Banjar Bakula atau Banjar Baritukwala dan Tanah Laut. Demikian untuk kisah sejarah wayang Banjar Kalimantan Selatan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian kisah ini, silakan Sanak tambahkan di kolom komentar.